Suara pendukung Jokowi ke Ganjar bukan Puan. Ditulis oleh Anto Cahaya di sewot.com. Kalau bicara elektabilitas antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani saat ini antara bumi dan langit. Memang Pilpres masih lama, tapi yang perlu diingat, survei dilakukan tidak hanya sekali oleh lembaga survei tapi berkali-kali. Dan angkanya tidak jauh beda. Sudah jelas petanya. Kalau ada orang mengatakan itu kan baru survei bukan realita. Apalagi hanya menang di sosial media. Loh, bukankah survei itu gambaran akan realita? Mengapa harus mencari alasan pembenaran? Sosial media juga gambaran. Itulah susahnya kalau berhadapan dengan pribadi yang bau feodal. Seorang Bambang Pacul mengatakan saat dulu Ganjar Pranowo melawan Bibit Waluyo di tahun 2013 dikatakan kalau Ganjar hasil survei atau elektabilitasnya di awal masih kisaran 3% saja. Tapi yang bersangkutan mengatakan toh pada akhirnya bisa menang di Jawa Tengah. Kata Pacul. Seolah Pacul hendak mengatakan Puan saat ini elektabilitas kecil bukan berarti tidak bisa juga. Ini orang nampaknya ketutup rasa jumawa yang berlebihan. Indonesia dengan Jawa Tengah itu berbeda sekali. Kalau hanya itu indikator dalam menilai sesuatu, tak menampik memang bahwa mesin partai yang bekerja keras di lapangan. Tapi juga jangan menutup mata 2013 dengan 2024 itu sudah selisih berapa tahun. Kondisinya tentu sudah sangat berbeda. Pemilihannya juga sudah beda. Dulu masih ingusan, sekarang sudah punya hak memilih. Sudah pada pandai bergaya tiktokan di depan kamera. Lagi pula, Jawa Tengah itu kan memang terkenal dengan lumbungnya PDIP, sudah pasti lebih mudah menggerakkan kader di akar rumput. Apalagi Ganjar Heru hadir sebagai pembaharu melawan gerbong tua Bibit Waluyo, sang petahana yang sebelumnya pernah berpolemik sama Jokowi saat masih wali kota Solo. Secara umum juga sudah jengah. Orang Jawa Tengah sudah pasti condong ke Ganjar Heru saat itu dengan kemenangan meraih suara 47,69%. Bibit Sudiono di urutan 2 dengan 31,34%. Diikuti Hadidon yang diusung Gerindra CS dengan 20,97% suara. Kalau saya berani memprediksi, mereka yang memilih bukan berdasar partai tapi mereka yang mendukung karena sosok, maka suara pendukung Jokowi cenderung ke Ganjar Pranowo. Dulu saya memilih untuk kedua kali juga bukan karena PDIP-nya tapi karena sosoknya. Benar-benar tidak memandang partai. Dan saya yakin model seperti saya ini banyak sekali di luaran sana. Toh faktanya suka atau tidak, seorang Ganjar Pranowo elektabilitasnya memang selalu di level atas, bersaing dengan Prabowo dan Anies Baswedan. Baru ada level kedua seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Risma dan AHY yang bermain di kisaran angka 5% sampai 7%, sedangkan Puan, level buncit, kisaran angka 0,5% sampai 2,5%. Kalau Ganjar Pranowo ternyata memang tidak terakomodir di 2024 dari PDIP, lalu justru Puan yang maju, kiranya suara yang sedari awal ke Ganjar, belum tentu suara dukungan akan beralih ke Puan. Sudah ilfil duluan. Akan tetapi kalau polemik ini memang diciptakan untuk mengetahui sejauh apa kondisi pasar, tentu saja elit PDIP sudah mendapat gambarannya. Gelombang yang cukup besar mungkin sudah terasa. Semestinya PDIP ini bersyukur memiliki kader-kader yang cukup mumpuni dan diterima cukup baik oleh masyarakat.
Kader yang muncul ke permukaan karena kinerja dan akhirnya melekat ke benak masyarakat. Ada Joko Widodo, Ganjar Pranowo, Risma dan tokoh lainnya di daerah. PDIP cukup melimpah stoknya. Coba bandingkan dengan partai lainnya, bisa dikata kering akan sosok kader yang mumpuni. Gerindra paling Prabowo, lalu Sandi, tak mungkin Fadli Zon dan konco-konconya itu. Sedang Demokrat paling AHY. Sudah mentok, itu pun karena dikatrol abis-abisan. Partai Golkar, ada Pak Airlangga, itu pun karena menteri. Lalu siapa lagi? Dari PAN, PKS, PKB, PPP. Amin Rais Uzur, mungkin pembaca sewot lebih paham. Lah, ini ada nama yang sudah dikenal masyarakat malah hendak dipotong paksa. Baru juga tumbuh dan berkembang, mau dikerdilkan. Dengan alasan sudah kelewatanlah, tidak mengikuti arahan partailah. Kalau masyarakat mah nampaknya enggak peduli dengan mekanisme dalam kepartaian dengan segala strukturalnya itu. Bagi masyarakat yang posisinya sebagai pemilih hanya melihat dari sosoknya dan melihat kinerjanya, karena terkait dengan nasib masa depan anak cucu nanti. Bisa kerja, ngopi dan ngudut sudah syukur. Soal tetek bengek terkait kepartaian itu bisa dibilang persetan amat. Sesederhana itu kira-kira, Pacul. Salam. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Terima kasih.